Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok terdiri dari saya Fasin, teman saya Duki Raka Junida dan Jerry Bagas Mailando akan mempresentasikan makalah tentang Unauthorized Access to Computer System. Makalah ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi, program studi Ilmu Komputer Universitas Binasaran Informatika. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Era teknologi pada saat ini bisa dibilang berkembang semakin besar. Hal ini bisa dilihatnya dari kebutuhannya akan teknologi cari komputer semakin meningkat. Sebagai media informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas baru menjadi bagian terbesar dan sangat pesat pertumbuhannya hingga tersebar di berbagai dunia. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan besar di dunia ini bisa diketahui selama 24 jam dengan melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menjadi tren perkembangan teknologi dunia dengan perkembangan dan berinovasi segala kreativitas yang ada. Namun di balik semua ini terdapat dampak negatif yang bahkan kita sendiri sebagai pengguna tidak bisa terhindar dari hal negatif tersebut. Seiring perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System, kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, menyadap transmisi data seseorang, memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam program, dan juga hacking beberapa situs ternama, dan masih banyak lagi kasus yang terjadi. Sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Adanya Unauthorized Access to Computer System telah menjadi sebuah ancaman, dan terkadang pemerintah sulit untuk mengatasi dan mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya di bagian jaringan internet dan internet. 2. Pembukaan masalah. Pembukaan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi ancaman dari Unauthorized Access to Computer System. Yang kedua, bagaimana pelaku melakukan motif kejahatan Unauthorized Access to Computer System. Yang ketiga, bagaimana penyebab dan adanya dampak apabila terkena ancaman Unauthorized Access to Computer System. Yang ketiga, manfaat penelitian. Manfaat dari makalah yang kami buat yaitu pertama, bagi pengguna internet, makalah ini diharapkan bisa memberikan gambaran rinci terhadap kejahatan cyber yang sering terjadi di dunia internet produk, sehingga pengguna bisa lebih waspada lagi soal kejadian negatif ini. Yang kedua, bagi peneliti, makalah diharapkan bisa dijadikan dan dikembangkan menjadi skripsi yang lebih berkualitas sehingga jadi jalan peneliti untuk lulus. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, makalah diharapkan bisa jadi referensi yang baik dan diperbaiki kecacatannya agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi di semester 5 agar bisa membacakan masalah tentang kejahatan cyber. Yang kelima, dari bab 1 ialah metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pembuatan makalah dalam hal pengumpulan data. Di antaranya, studi lapangan adalah melakukan peminjaman ulang secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Studi dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek magang yang meliputi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan bahan-bahan yang saling keterkaitan dengan informasi-informasi berupa pengertian soal Unauthorized Access to Computer System, bagaimana soal metode kejahatannya, dan lain-lain. Selanjutnya, bab 2 yang akan dijelaskan oleh saudara Duki Raka Junida. Baiklah, terima kasih untuk saudara Fazin. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori, di mana pengertian kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah jenis kejahatan yang terjadi karena pengguna teknologi internet. Orang sering menyebut cybercrime sebagai kejahatan komputer. Department of Justice mendefinisikan kejahatan komputer sebagai an illegal requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, of prosecution. Definisi ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Organization of European
Community Development. Organisasi ini mendefinisikan kejahatan komputer sebagai any legal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah dalam tulisannya Aspek Kriminal di Bidang Komputer, ia mendefinisikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer pada umumnya dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Ada dua istilah yang diketahui dalam dokumen Parlemen PBB tentang pencegahan kejahatan dan pengobatan pelanggar, Havana Cuba tahun 1990 dan Wina Austria 2000, dan dua istilah tersebut adalah: satu, cybercrime adalah segala jenis perilaku ilegal atau tidak sah yang dilakukan komputer atau datanya. Ini dapat mencakup hal-hal seperti mencoba merusak atau mencuri komputer atau data itu sendiri. Dua, cybercrime umumnya mengacu pada perilaku ilegal atau tidak etis yang terjadi dengan komputer atau jaringan komputer. Ini dapat mencakup hal-hal seperti peretasan, pencurian, dan penipuan online. Munculnya kejahatan dunia maya sebagian disebabkan oleh fakta bahwa ada lebih banyak alat dan sumber daya yang tersedia bagi para penjahat, tapi yang lebih penting itu karena orang tidak sadar akan bahaya kejahatan cyber sebagaimana mestinya. Hal utama yang membuat kejahatan cyber sangat berbahaya adalah dapat dilakukan dari mana saja di dunia. Ini berarti bahwa penjahat dapat menyerang siapapun yang mereka inginkan. Kejahatan cyber juga jenis kejahatan yang melibatkan pengguna komputer untuk melanggar hukum. Penjahat penggunaan teknologi untuk melakukan hal-hal seperti mencuri uang atau menyerang orang lain. Penjahat cyber perlu tahu banyak tentang teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Mereka sebagian besar kejahatan cyber dilakukan oleh orang-orang yang sangat terampil menggunakan teknologi. Secara umum, ada 3 kategori utama kejahatan dunia maya yang perlu Anda ketahui. Kategori-kategori ini meliputi: 1. Kejahatan terhadap orang lain. Kejahatan ini terjadi secara online, mereka mempengaruhi kehidupan orang-orang. Yang sebenarnya beberapa kejahatan tersebut antara lain adalah pelecehan dan penguntitan dunia maya, penyebaran pornografi anak, berbagai jenis spoofing, penipuan kartu kredit, perdagangan manusia, pencurian identitas, dan fitnah yang dilakukan secara daring. Dan yang kedua, kejahatan terhadap properti. Beberapa kejahatan online terjadi terhadap properti seperti komputer atau server. Kejahatan ini termasuk serangan DDoS, peretasan, transmisi virus cyber, dan tipe squatting, vandalisme komputer, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran HKI. Yang ketiga, kejahatan terhadap pemerintah. Ketika kejahatan dunia maya dilakukan terhadap pemerintah, itu dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan negara itu dan tindakan perang. Kejahatan siber terhadap pemerintah meliputi peretasan akses informasi rahasia, perang cyber, terorisme cyber, dan perangkat lunak bajakan. Pengertian hukum cyber. Hukum cyber adalah sebuah hukum yang berlaku untuk pengguna internet di seluruh dunia. Hukum cyber adalah salah satu bidang baru dari sistem hukum. Ini dikarenakan teknologi internet berkembang dengan sangat cepat dan juga ditambahnya aksi kriminal yang dilakukan oleh para penjahat di internet. Hukum cyber memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang menggunakan internet, termasuknya juga perlindungan data warga negara. Memahami hukum cyber sangat penting bagi siapa saja yang menggunakan internet. Hukum cyber juga bisa disebut sebagai hukum internet. Bagian penting dari hukum cyber adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dapat mencakup bidang-bidang seperti penemuan, sastra, musik, dan bisnis, dan barang-barang digital yang ditawarkan melalui internet. Hak kekayaan intelektual yang terkait dengan hukum cyber umumnya termasuk dalam kategori berikut. Hak cipta, ini adalah bentuk utama dari hukum cyber. IP, hak cipta, memberikan perlindungan ke hampir semua IP yang dapat Anda kirimkan melalui internet. Ini dapat mencakup buku, musik, film, blog, dan banyak lagi.
Nomor 1, paten. Paten umumnya digunakan untuk melindungi suatu penemuan. Ini digunakan di internet karena dua alasan utama. Yang pertama adalah untuk perangkat lunak baru, yang kedua adalah untuk metode bisnis online baru. Untuk nomor 2, merek dagang atau merek layanan. Merek dagang dan merek layanan digunakan secara online yang sama seperti di dunia nyata. Merek dagang akan digunakan untuk situs web, merek layanan digunakan untuk situs web yang menyediakan layanan. Nomor 3, rahasia dagang. Undang-undang rahasia dagang digunakan untuk melindungi berbagai bentuk IP. Ini termasuk rumus, pola, dan proses bisnis online dapat menggunakan perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan. Namun, itu tidak mencegah reverse engineering. Nomor 4, kepemilikan domain. Ini terkait dengan merek dagang secara khusus. Perselisihan domain adalah tentang siapa yang memiliki alamat web, misalnya orang yang menjalankan situs web. Mungkin bukan orang yang memilikinya. Selain itu, karena domain murah, maka semua orang pun tentu bisa membeli dan memilikinya. Hanya saja dibedakan dengan merek yang didaftarkan. Nomor 5, kontrak. Kebanyakan orang tidak berpikir kontrak berlaku secara online. Hal ini tidak terjadi. Misalnya ketika mendaftar untuk sebuah situs web, biasanya harus menyetujui persyaratan layanan. Ini adalah kontrak. Untuk nomor 6, privacy. Bisnis online diperlukan untuk melindungi privasi pelanggan pengguna. Hukum spesifik dapat bergantung pada industri yang dijalani. Undang-undang ini menjadi lebih penting karena semakin banyak informasi yang dikirimkan melalui internet. Untuk nomor 7, pekerjaan, beberapa persyaratan kontrak karyawan terkait dengan hukum cyber. Hal ini terutama berlaku dengan klausul non-disclose dan non-compete. Kedua klaus ini sekarang sering ditulis. Untuk memasukkan internet ini juga dapat mencakup bagaimana karyawan menggunakan email, perusahaan mereka, dan sumber daya digital lainnya. Dilanjut untuk nomor 8, pencemaran nama baik. Hukum fitnah juga perlu diadakan di internet karena banyak kasus yang membuktikan pencemaran nama baik pada seseorang, organisasi, dan banyak lagi, dan tentu hal ini sangat dirugikan bagi pihak korban. Untuk nomor 9, penyimpanan data. Penanganan data adalah perhatian utama di era internet. Area di mana ini telah menjadi masalah besar adalah dalam hal litigasi dalam tuntutan hukum. Sekarang umum untuk meminta catatan elektronik dan catatan fisik. Namun, tidak ada undang-undang saat ini yang mengharuskan penyimpanan catatan elektronik selamanya. Ini tidak berlaku untuk catatan fisik. Nomor 10, Yurisdiksi adalah bagian penting dari kasus pengadilan. Kejahatan cyber telah memperumit masalah ini. Misalnya, jika perlu penjahat dunia maya berlokasi di Amerika dan korbannya berlokasi di Rusia. Negara bagian mana yang memiliki yurisdiksi? Negara bagian yang berbeda memiliki aturan yang berbeda tentang masalah ini. Juga itu dapat bergantung pada pengadilan federal atau negara bagian mana sebuah kasus diajukan. Dan untuk pengertian unauthorized access to computer system. Unauthorized access to computer system adalah sebuah tindakan kriminal internet yang dimana pelaku mengakses komputer perangkat milik orang tanpa izin. Lalu para pelaku juga tentunya mengambil data-data penting yang dimiliki oleh pemilik perangkat. Dan data tersebut biasanya akan mereka jual kepada para kelompok kriminal yang terdapat di darknet maupun mengolahnya untuk hal-hal kriminal seperti pemalsuan data, pembelian senjata ilegal, ataupun data tersebut digunakan untuk keperluan pendanaan teroris. Baiklah, untuk bab 3 pembahasan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Saudara Gary. Terima kasih kepada Saudara Dwiki karena sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan bab 3-nya. Oke, pertama di bab 3-nya adalah pembahasan. Jadi kayak motif terjadinya unauthorized access to computer system and service ini adalah orang-orang ataupun pelaku yang melakukan kejahatan komputer. Tentunya ini pastinya berniat untuk mendapatkan akses data penting gitu.
sistem yang dimana mereka pengen gitu dapetin sistem yang seharusnya bukan mereka yang punya gitu, dan bukan orang biasa yang punya, kayak data perusahaan ataupun data dari organisasi tertentu, data pemerintah gitu. Dan biasanya juga mereka ini nggak bertanggung jawab, kayak mereka itu menjual datanya di dark web, terus mereka juga menjualnya dengan biasanya ya dengan menggunakan mata uang kripto gitu. Nah, yang kedua adalah penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and service. Penyebabnya ini adalah yang pastinya rasa ingin tahu yang sangat tinggi ya gitu. Beberapa orang hanya lebih mungkin terjebak untuk hal semacam ini. Jenis utama komputer ini adalah akses tidak sah ke sistem atau layanan komputer. Ini dapat terjadi ketika seseorang mencoba mengakses informasi dan biasanya mencuri uang gitu. Jadi kan di dalam perusahaan itu pastinya ada data penting dong, termasuk ada data kayak keuangan gitu ya. Yang pastinya ini sangat merugikan gitu. Terus juga biasanya juga mereka mencuri kayak dokumen rahasia negara, kunci bisnis di perusahaan, dan masih banyak lagi. Banyak orang yang menggunakan komputer ini membuat kesalahan yang menyebabkan terjadinya kejahatan siber ini gitu. Misalnya ketika mereka itu membiarkan komputer mereka itu mengakses software yang bisa dibilang berbau virus. Terus yang kedua adalah mereka menggunakan software pajakan, yang sebenarnya ini adalah peluang gitu yang sangat tinggi untuk terjadinya pembobolan data gitu. Penanggulangan terjadinya unauthorized access to computer system and service. Untuk menanggulangi kejahatan internet ini, kita diperlukan suatu kesadaran diri masing-masing akan bahaya penyalahgunaan internet. Misalnya aja kita bisa meningkatkan standar keamanan komputer sampai standar keamanan tersebut sama rata dengan standar internasional yang sudah ada. Yang kedua adalah kita harus selalu berhati-hati ketika menggunakan program untuk melihat file atau membuat file data logging dari situs web yang diterapkan oleh peretas. Karena biasanya peretas dan Sardes ini punya sistem, biasanya mereka itu mengincar web-web yang sistem keamanannya kurang. Terus yang keempat adalah kita harus melakukan kerjasama antar negara pada bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran unauthorized. Yang kelima adalah kita harus melindungi sistem dari kerusakan oleh para peretas, dan juga perlu membuat sistem keamanan yang terintegrasi semua bagian sistem. Dengan cara ini bisa mencegah unauthorized access. Oke, ini adalah salah satu contoh kasus yang dimana ini adalah kasus pembobolan exchange crypto Bitfinex. Jadi saya akan menjelaskan hipnosisnya gitu. Jadi pada tahun 2016 ada salah satu exchange kripto yang berhasil dibobol oleh para pelaku kriminal, dan exchange tersebut bernama Bitfinex. Dan bahkan para pelaku kriminal ini berhasil mencuri 120.000 mata uang Bitcoin. Bitfinex ini juga sebenarnya jadi salah satu exchange kripto terbesar di dunia, bahkan popularitasnya juga ini bisa bersaing gitu dengan para kompetitor exchange lainnya kayak Crypto.com, FTX, Future Exchange yang saat ini udah bangkrut, lalu ada Binance, dan juga masih banyak lagi. Dan pada saat itu pihak Bitfinex ini belum tahu siapa dalam dibalik pembobolan exchange kripto itu. Jadi di sini ada salah satu teori gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang teori di sini, karena kita belum tahu sebenarnya apa yang terjadi secara valid dari kronologi kasus yang sebenarnya gitu. Jadi teori yang kita dapetin ini berasal dari situs-situs kayak Reddit, dan juga salah satu fandom yang dimana di fandom tersebut mereka berteori dan juga didukung dengan beberapa bukti yang mereka dapat di website kepolisian. Oke, jadi ada salah satu teori kronologis sesungguhnya gitu. Jadi exchange ini kehilangan 30% dari jumlah total Bitcoin, dan bahkan kehilangan hampir 50% penggunanya dalam waktu singkat. Banyak dari orang di internet berteori bahwa Bitfinex ini menggunakan pengamanan dari pihak ketiga gitu, dan bukan dari pengamanan Bitfinex itu sendiri. Jadi Bitfinex itu punya exchange, mereka menyewa jasa perusahaan ketiga gitu, yang sebenarnya ini sah-sah aja kalau misalkan membuat exchange tapi pihak keamanan dari pihak ketiga gitu. Jadi dalam kasus ini
yang sebenarnya kebobolan itu adalah pihak ketiganya gitu. Jadi bukan dari Bitfinex-nya gitu. Dan kebetulan mungkin aja sistem keamanan dari pihak ketiga ini kayak kurang begitu secure gitu. Yang sebenarnya ini sah-sah aja kalau misalkan exchange itu menggunakan pihak ketiga. Tapi biasanya rata-rata exchange kayak Binance, FTX itu mereka membuat keamanan mereka sendiri gitu. Sehingga ini jadi lebih leluasa bagaimana mereka mengamankan kripto-kripto tersebut seperti itu. Akhirnya pihak kepolisian itu pun berhasil melacak oleh di mana mata uang kripto tersebut dan juga berhasil memblacklist gitu. Jadi uang-uang yang di kripto gitu. Jadi ketika polisi mencoba menyelidiki kemana arah mata uang tersebut, dan ternyata tiba-tiba adanya pergerakan gitu dari mata uang tersebut. Karena kan kalau misalkan kita mencuri uang kripto itu sebenarnya kita perlu yang namanya cuci uang gitu. Jadi nggak bisa sembarangan asal langsung tuker ke mata uang negara tertentu gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang bisa dibilang cukup bodoh kalau misalkan kita langsung mengkonvertnya seperti itu. Jadi ketika pihak polisi ini mencoba melacak, ada sebanyak 25.000 Bitcoin dari total 120.000 tersebut yang mereka menggunakannya hacker tersebut yang mencuri. Ini pertama untuk membeli voucher Uber, lalu juga voucher PlayStation 4, dan juga voucher Walmart, dan masih banyak voucher lainnya yang biasanya nanti sih ditukar ke mata uang dolar seperti itu. Banyak juga orang berpendapat bahwa pelaku ini menggunakan jasa dari deep web dan untuk jasa penukaran Bitcoin dengan uang sungguhan. Dan biasanya itu ada biaya-biaya tertentu dari jasa penukaran tersebut. Jadi sistemnya itu mereka menukarkan Bitcoin ini dengan mata uang sungguhan, dan nanti mata uang sungguhan itu akan ditaruh di tempat tertentu, di tempat yang tersembunyi. Jadi nanti para pencuri tersebut bisa mengambil uang itu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya pada tahun 2019 tiba-tiba ada seorang wanita yang dikenal juga sebagai public figure, dan juga wanita ini juga mengaku sebagai rapper, jurnalis, penulis, CEO dari beberapa perusahaan startup, dan juga bahkan pernah mengaku bahwa dia itu berhasil membangun bisnis startup yang sukses, dan juga sering memposting kekayaannya di media sosialnya dia. Dan si cewek ini bernama Heather Morgan. Heather Morgan ini bisa dibilang karirnya itu pertama di dunia musik, dan juga dia menciptakan lagu bergenre rapper di YouTube-nya. Dan bahkan juga karir dia di dunia bisnis ini juga sangat cemerlang, karena Heather pernah beberapa kali menjadi motivator untuk para pebisnis, dan juga sempat menjadi pembicara pada perusahaan yang terkena kasus pembobolan kripto di awal yang saya ceritain. Dan juga dia juga bahkan sempat mengomentari gimana sistem keamanan dia, dan juga dia bahkan ngasih pandangan dia soal bagaimana sih cara membuat sistem keamanan untuk exchange kripto gitu. Dia juga punya suami bernama Ilya Lichtenstein. Bahkan si Ilya ini juga mengaku kalau dia ini sering bantu si Heather, dan juga karena dia punya project juga, dia membangun sistem di kripto. Salah satunya adalah project bernama NPass. Ini adalah katanya sebuah dompet kripto yang bisa dibilang kayak Trust Wallet gitu, dan katanya mengklaim bahwa ini adalah dompet kripto paling aman dan juga nggak akan pernah bisa dibobol seperti itu. Akhirnya pada tahun 2021 di bulan Agustus, 6 tahun setelah kasus pembobolan tersebut, karena kasusnya itu kan 2016, sekarang di tahun 2021, akhirnya kasus ini mendapatkan titik terang, dan di mana seorang penyelidik federal, jadi itu kayak polisian di Amerika sana, yang tentunya menangani kasus pembobolan kripto ini, bisa berhasil melacak Bitcoin tersebut gitu. Jadi kan awalnya itu di tahun di tahun 2016 itu kan mereka melacak Bitcoinnya. Jadi Bitcoinnya itu sempat tidak ada pergerakan, jadi cuma terpakai 25.000 untuk ditukarkan voucher, dan setelah itu
diam di tempat aja gitu. Jadi ketika di tahun 2021 ini udah muncul adanya pergerakan gitu, dan polisi jadi di sini adalah penukaran Bitcoin tersebut ditukarkan dari sebuah gift card senilai $500, dan pihak polisi juga berhasil melacak kemana perginya gift card tersebut ke email yang terdaftar di negara Rusia, dan email tersebut adalah milik suami dari si Heather Morgan seperti itu, yang bernama Ilya Lichtenstein. Jadi kan mereka ini adalah suaminya ini adalah kebangsaan Rusia yang kemudian itu pindah ke warganegaraan di Amerika. Pihak polisi juga menemukan senilai uang 3,6 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, dan juga akun deep web mereka, dan juga beberapa dokumen identitas palsu. Jadi mereka ini juga membuat akun bank di negara Rusia dan Ukraina untuk metode cuci uang dan kabur ke negara tersebut pada di tahun 2019. Jadi mereka ini udah nyiapin berbagai cara, kayak misalkan paspor palsu, terus rekening bank palsu, terus juga identitas palsu. Jadi mereka ini mau kabur sekaligus cuci uang dan mengganti kewarganegaraan mereka supaya nggak bisa dilacak gitu. Akhirnya pasangan suami istri ini berhasil ditangkap, dan juga pasangan suami istri tersebut ini hanya berhasil mencuci uang Bitcoin senilai 4% dari total yang mereka curi, yaitu 120.000 Bitcoin. Seperti itu. Jadi pada tahun Februari 2002, pasangan suami istri ini berhasil ditahan oleh polisi atas kejahatan cuci uang, pencurian, dan juga katanya dinyatakan sangat merugikan negara. Tapi sayangnya mereka berdua ini berhasil dilepaskan gitu, karena mereka berhasil membayar 5 juta dolar. Jadi sistemnya ini adalah polisi ini cuma berhasil melacak 4% dari Bitcoin tersebut gitu. Jadi Bitcoin yang lainnya itu udah nggak bisa dilacak karena yakin pasti ini udah dicuci gitu mata uangnya. Akhirnya ya sudah, mereka bebas dengan harta yang cukup banyak seperti itu. Oke, bab 4 penutup. Berdasarkan apa yang dibahas dari bab-bab lain, kita dapat menyimpulkan bahwa unauthorized access komputer adalah kejahatan yang berasal dari dampak negatif dari pengembangan aplikasi internet. Cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini sangat mencakup tidak hanya komputer, tapi juga teknologi, sehingga mereka melakukan kejahatan ini perlu belajar untuk melakukannya. Bahkan motifnya sendiri juga biasanya untuk sesuatu yang aneh, karena uang ini juga kadang bukan jadi hal yang mereka pengen gitu. Biasanya juga mereka pengennya itu data, dan juga data ini diolah untuk kejahatan kriminal gitu. Terus yang kedua adalah saran. Jadi untuk melindungi komputer dari petasan ini penting banget untuk menjaga kata sandi dan juga informasi login tetap aman, dan pastikan kita tuh mempelajari soal pengamanan komputer dengan baik agar komputer kita itu tetap terjaga dan gampang diretas. Pertama, memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan oleh pengguna sistem aman dan terjamin. Jangan biarkan cybercrime mendapatkan kesempatan untuk meretas komputer. Terus yang ketiga adalah kita harus membatasi jumlah situs web atau alamat IP untuk yang dapat mengakses komputer. Keempat, untuk masuk komputer gunakan ID pengguna dan kata sandi yang aman dan juga susah ditebak. Terus juga kita bisa melakukan enkripsi pada data, sehingga hanya orang-orang yang mengunci data itu saja yang bisa buka kunci tersebut. Enkripsi file itu tentunya sangat penting. Seperti itu. Oke, sekian dari pembahasan kami kelompok 1 mengenai unauthorized access. Kami berharap makalah ini bisa membantu teman-teman yang kami berharap bisa membantu teman-teman yang pengen belajar sistem pengamanan gitu, cara-caranya seperti apa dan juga metodenya itu kayak apa, karena mau bagaimanapun data itu adalah hal yang sangat penting dan nggak boleh gitu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi semoga dengan adanya makalah ini bisa membantu teman-teman untuk memberikan gambaran bagaimana caranya pengamanan data. Karena dengan adanya gambaran seperti ini, kita berharap bahwa kriminal-kriminal di internet ini akan semakin berkurang, dan kita para pengguna internet bisa menggunakan internet dengan luar biasa. Seperti itu. Oke, sekian dari saya, Yeri Bagas Mailando. Terima kasih.